Kata Bapak Presiden kita, katanya beliau bilang, orang desa nggak pakai dolar. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi masalahnya kenyataan hidup nggak sesederhana itu, Pak. Coba kita ngomong pakai logika anak TK aja deh, biar semua orang paham. Bayangin, Indonesia itu rumah besar, dan rumah besar ini ternyata banyak banget kebutuhan dapurnya, dan kebutuhan dapur itu masih belinya dari luar negeri. Nah, kalau beli barang dari luar negeri, bayarnya memang bukan pakai rupiah, Pak, tapi memang bener pakai dolar. Sekarang coba lihat kenyataan sehari-hari aja. Kita orang desa ini yang Bapak bilang gak pakai dolar itu, kita makan tahu, makan tempe, makan mie instan, makan roti, makan gorengan, bakso, tepung, semuanya kelihatannya produk rakyat kecil biasa aja. Tapi Pak, kan bahan bakunya impor, kedelainya aja impor, gandumnya impor, pakan ternak juga impor. Kita makan ayam setiap hari, pakan ayamnya aja juga perlu impor. Mesin-mesin yang dipakai aja kita juga perlu impor. Obat-obatan yang dikonsumsi rakyat kita juga impor. Bahkan sebagian bahan industri juga impor. Dan semuanya belinya itu pakai apa? Pakai dolar kan, Pak? Jadi waktu rupiah melemah, waktu rupiah itu nyungsep anjlok, yang menjerit pertama ya memang bukan orang-orang besar, tapi yang menjerit pertama itu rakyat biasa, karena rakyat kecil hidupnya yang paling deket dengan kebutuhan harian. Coba deh kita bayangin begini, dulu 1 dolar sama dengan 14.000 dulu, tapi ya sekarang sudah tembus 17.600 terhadap 1 dolar US aja. Artinya apa itu, Pak? Artinya untuk membeli barang yang sama dari luar negeri, Indonesia itu harus keluar uang jauh lebih banyak. Misalnya simple aja. Dulu kita beli kedelai impor 100 dolar contohnya. Dulu 100 dolar dikali 14.000, dapatlah 1.400.000. Dapat kedelai 1.400.000. Nah, sekarang hari ini 100 dolar dikali 17.600. Kita beli kedelai itu 1.760.000, Pak. Padahal barangnya sama, kedelainya ya sama, nggak berubah, karungnya ya itu aja, nggak berubah, kapalnya ya kapal sama yang ngangkut. Tapi karena rupiah itu merosot, rupiah itu melemah, harga otomatis naik, Bapak. Nah, pedagang tahu tempe gimana? Ya mereka nggak mungkin nombok terus dong. Akhirnya ukuran tahunya diperkecil, tempenya jadi makin tipis, harganya dinaikin. Terus yang kena siapa? Emang Bapak? Ya kita, rakyat kecil, kan kita yang makan tahu tempe. Lalu ada lagi yang bilang, kan kita negara sawit nih. Iya betul, kita negara sawit. Tapi coba pikir deh, para juragan sawit itu lebih untung ngejual sawitnya ke luar negeri daripada ke dalam negeri. Karena apa? Dibayar dolar kalau dijualnya ke luar negeri. Kalau harga dunia naik, mereka pilih ekspor. Akibatnya apa? Harga minyak goreng dalam negeri ya ikut naik. Kita rakyat biasa goreng tempe pakai minyak, goreng tahu pakai minyak. Rakyat jadi bingung, Pak. Rakyat kecil seperti kami ini jadi bingung. Kok ngerasa negara kita kan penghasil sawit, tapi kok minyak mahal? Iya, karena dunia sekarang saling terhubung. Harga global mempengaruhi dapur rakyat. Masih belum paham? Ada yang masih belum paham juga? Oke, yuk kita pakai contoh yang paling gampang lagi. Bayangin, misalkan nih saya jual gorengan. Nah, saya untuk bikin gorengan itu saya perlu tepung, perlu minyak, perlu gas, perlu saus, perlu juga plastik. Nah, banyak bahan-bahan itu terkait impor atau harga dunia. Begitu dolar naik seperti hari ini, semuanya jadi ikut naik pelan-pelan. Begitu, Bapak.
gas juga naik, transport naik, bahan naik, distributor naik. Akhirnya harga gorengan juga saya naikin, yang tadinya 1.500 jadi 3.000. Orang kaya mungkin gak kerasa, memang bapak makan gorengan kan, enggak kan? Tapi buat rakyat kecil seperti kami ini itu terasa banget, karena rakyat kecil itu hidup hitungannya harian. Inilah yang kadang gak dipahami oleh orang-orang atas. Mereka ngelihat angka, sedangkan rakyat ngelihat isi dompet. Mereka bilang ekonomi tetap baik-baik aja, mereka tetap senyum-senyum aja, meyakinkan rakyat kecil bahwa kita masih aman, pangan masih aman, BBM masih aman, kita masih aman ke depannya. Tapi rakyat ketika kita ke warung, nah kita beli plastik naik, beli tepung naik, minyak naik, semuanya naik. Jadi itu realitanya. Dan lucunya kadang rakyat ini dibuat ngerasa bodoh karena ngomongin dolar, padahal tanpa sadar hidup rakyat itu memang sedang dikepung dolar. Naik dolar, harganya juga naik semua. Sesederhana itu aja, Pak. Bukan teori ekonomi yang rumit-rumit, nggak perlu juga harus lulusan sarjana ekonomi. Ini soal nasi di meja makan kita. Orang kaya mungkin tetap bisa makan steak, makan wagyu, makan steak salmon, tetap bisa liburan ke luar negeri, tetap bisa ngopi mahal. Tapi rakyat kecil, mereka mulai ngurangin lauk, mereka ngurangin jajan anak-anaknya, ngurangin susu anaknya, bahkan ngurangin makan sehari-hari. Itu yang lebih sangat menyakitkan, Pak, sebagai warga kecil, sebagai rakyat kecil. Karena pelemahan rupiah itu bukan cuma angka di TV, tapi rasa cemas di dapur rakyat. Dan yang paling bahaya adalah kalau rakyat terus-terusan dibuat ngerasa aman, semuanya aman, stok ini itu semua aman sampai 6 bulan ke depan, padahal harga naik terus, daya beli turun terus, gaji ya cuma segitu-gitu aja. Lama-lama rakyat jadi capek karena hidup makin berat, Pak. Sekarang coba deh kita jujur, kalau rupiah kuat, harga impor lebih murah tentunya. Kalau rupiah anjlok terus, semakin menyusut, harga barang juga ikut naik. Nah, itu logika yang sangat sederhana. Bahkan anak kecil aja juga bisa ngerti. Karena ekonomi itu ujungnya bukan grafik, tapi apakah rakyat masih bisa makan dengan tenang? Dan rakyat desa memang mungkin gak pegang dolar, Pak, tapi mereka beli tahu, tempe, tepung, minyak, pupuk, BBM yang semuanya bisa terdampak dari dolar. Jadi bilang orang desa nggak pakai dolar, itu Bapak seperti bilang orang nggak pernah lihat hujan berarti nggak akan basah. Seperti itu, padahal atap rumahnya bocor di mana-mana. Makanya kalau rupiah terus melemah, yang paling takut harusnya bukan rakyat kecil, tapi seharusnya pemimpin yang harus aware, harus takut, harus big alarm. Karena kalau dapur rakyat mulai sesek, kemarahan sosial bisa muncul pelan-pelan. Dan sejarah dunia sudah berkali-kali membuktikan kalau perut rakyat mulai lapar, situasi negara bisa berubah cepat. Intinya sih sederhana aja, dolar naik, rupiah melemah, harga barang naik, rakyat kecil tertekan. Itu fakta. Itulah faktanya. Bukan dongeng, bukan drama. Ini juga bukan teori. Itu kenyataan sehari-hari yang dirasakan jutaan orang. Dan rakyat gak butuh kalimat penghibur. Rakyat butuh harga yang stabil, butuh kerja yang mudah, makan yang cukup, dan hidupnya tenang. Cuma sesederhana itu, Pak.